Wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Charina Dela Syakila dengan NIM 220018 akan mempresentasikan tugas mata kuliah komunikasi interpersonal dengan anggota tim, ada Mas Hamdan dan ada Mbak Marsyanda Aida. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, emosi, dan makna antara dua orang atau lebih melalui pesan verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini bersifat langsung, ada umpan balik, dan biasanya terjadi dalam interaksi sehari-hari. Untuk skenario kasusnya, terjadi di grup WhatsApp di mana ada 3 tokoh. Yang pertama ada Hamdan, Cerin, dan Nanda. Untuk situasi dari skenario ini terdapat koordinasi pembagian tugas makalah dan penyelesaian sebelum deadline dengan media grup WhatsApp, teks, emoji, dan file dokumen. Untuk hasil dari skenario kasus ini, makalah selesai tepat waktu dan mendapat nilai A. Unsur komunikasi yang terjadi, terdapat pengirim dan penerima. Yang pertama ada Cerin sebagai koordinator atau untuk membagi tugas dan submit untuk makalah. Yang kedua ada Hamdan untuk mengerjakan bagian pendahuluan dan editor. Yang ketiga ada Nanda untuk mengisi isi dari makalah dan data jurnal. Pesannya, pembagian tugas, update progres, pengiriman file dan kabar hasil dengan melalui saluran grup WhatsApp. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Marsyanda. Yang selanjutnya yaitu bagian umpan balik. Di dalam diskusi kita di grup WhatsApp itu terjadi secara langsung atau real time. Contoh umpan balik dalam percakapannya itu yaitu di sini ada siap dan ada oke, yaitu persetujuan dalam bentuk cepat, dan update file progress untuk mempercepat koordinasi. Umpan balik positifnya komunikasinya jadi efektif. Next. Nah, gangguan dari percakapan kita atau noise-nya adalah potensinya salah paham jika instruksinya tidak jelas. Di sini terjadi sedikit salah paham. Namun komunikasi tetap efektif karena tugas dibagi dengan jelas, ada tindak lanjut dari tiap anggota, dan deadline dipatuhi bersama. Next-nya kan dilanjutkan oleh Mas Hamdan. Oke, pada analisis efektivitas yang pertama itu pada komunikasi efektif dalam kasus ini memiliki berbagai ciri-ciri. Yang pertama itu pada pesan yang disampaikan itu yaitu jelas dan terstruktur. Dan pada diskusi ini keterlibatan anggotanya dibilang semuanya aktif dan sehingga memiliki respon cepat untuk membangun kepercayaan tiap anggotanya. Dan pada media sesuai kebutuhan diskusi ini yaitu menggunakan grup WhatsApp yang itu mendukung berbagai teks dan file dalam pengiriman diskusinya, sehingga menghasilkan hasil nyata yaitu tugas yang dapat diselesaikan tepat waktu sehingga mendapatkan nilai A dan memiliki kepuasan dalam tiap anggota kelompoknya pada kerjasama diskusi tersebut. Next. Sehingga untuk komunikasi interpersonal melalui WhatsApp dapat tetap berjalan efektif apabila pesan yang disampaikan itu jelas dan menghasilkan umpan balik yang diberikan itu dengan cepat dan semua anggota yang terlibat itu aktif dalam diskusi atau percakapannya. Dan berbagai potensi gangguan atau noise itu juga dapat diminimalisir dengan koordinasi yang baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antar anggota pada diskusi. Dengan demikian, komunikasi yang efektif mampu mendukung kerja sama tim secara optimal serta menghasilkan capaian yang lebih baik. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.